Kemudian bukan hanya saja beriman untuk menjadi orang yang tidak merugi, menciptakan metode yang namanya metode Fahmi Musyawwaq. Manapun sibuk kalian, masa sih nggak bisa menghafal dan memurojaah Al-Quran? Niatnya itu bukan untuk gimana caranya kita ini dicintai sama Allah gitu lah. Maka kita dapat menghatamkan Al-Quran selama 1 minggu 1 kali. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Robi Wildanul Ula selaku Ketua Hikmah Masa Bakti tahun 2024 yang akan membersamai pada kegiatan kali ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ustadz Miftahuddin LC. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Kesibukan sekarang apa Ustadz? Kesibukan sekarang, untuk sekarang saya mengajar di salah satu instansi di daerah Depok. Itu keseharian saya ya mengajar aja dari bangun tidur. Mulai dari jam 7 saya mulai berangkat kerja untuk mengajar, kemudian selesai sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore? Jam 3 sore saya selesai mengajar, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, alhamdulillah saya punya usaha di rumah. Akhirnya saya belanja untuk usaha saya. Setelah saya belanja, kemungkinan selesai itu maghrib. Setelah maghrib, saya mengajar anak-anak yang ada di kampung saya, mengajar Al-Quran. Jadi buka kelas gitu di rumah? Ya, buka kelas di rumah. TPQ ya, seperti itu. Setelah itu, ya selesai sampai Isya. Setelah Isya, saya melakukan kegiatan seperti ya membaca Al-Quran, menambah skill, sampai sekitar jam 9. Setelah jam 9 mungkin baru saya tidur. Repeat. Setiap hari diulang-ulang seperti itu ya? Insyaallah, setiap hari diulang-ulang seperti itu. Berarti untuk sekarang nih lagi luang lah, alhamdulillah gitu kan, bisa menyempatkan waktu gitu. Ya. Dan juga liburan. Liburan. Natal. Ya. Untuk kegiatan kali ini kan Ustadz, kita seperti biasa yang mana kita akan berbincang hangat gitu kan mengenai daripada hikmah itu sendiri, terutama dalam bidang Al-Quran Ustadz. Nah, dalam bidang Al-Quran itu sendiri kan dalam artian kita ini harus bisa mengatur waktu supaya gimana caranya kita bisa membaca ataupun bahkan menghafal Al-Quran itu sendiri gitu. Tadi pun Ustadz telah menjelaskan daripada aktivitasnya lumayan sibuk gitu kan, dari mulai bangun pagi sampai kembali malam gitu kan, dengan berulang kembali gitu kan rutinitas setiap harinya. Nah, yang ingin kita angkat pada kali ini itu Ustadz dengan tema hafalan Al-Quran di tengah kesibukan, apakah mungkin? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan tuh Ustadz gitu. Kadang orang sibuk gitu kan, oh dia terlena nih dengan kesibukan duniawinya, dan dia itu lupa dengan Al-Quran, bahkan bukan cuma menghafal, sekedar untuk melihat, memegang dan membaca pun itu tidak kesampaian gitu Ustaz. Nah, itu ada nggak sih gitu strategi gimana caranya kita bisa mengatur waktu supaya ya kita bisa konsisten gitu Ustaz untuk membaca, terlebih bahkan bisa menghafal Al-Quran itu sendiri gitu. Untuk pertanyaan dari apakah memungkinkan kita bisa menghafal atau mengulang Al-Quran di tengah kesibukan kita, baik kesibukan itu dimulai dari kuliah atau kerja, sangat memungkinkan bisa jawabannya. Sangat-sangat memungkinkan bisa. Di kesempatan kemarin, saya ketika menjelaskan di acara wisuda hikmah kemarin, saya sudah jelaskan bahwasanya saya itu membagi waktu saya itu dengan 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Jadi satu hari itu ada 24 jam. 8 jam pertama saya gunakan untuk istirahat atau tidur. Itu 8 jam pertama. Di 8 jam kedua, itu kalau saya di Mesir, itu saya gunakan untuk kuliah.
Itu di 8 jam kedua. 8 jam kedua. Intinya belajar wajib. Nah, di 8 jam terakhir ini, kata guru saya, itu menentukan kesuksesan kalian. Kalau kalian gunakan di 8 jam terakhir ini untuk hal-hal yang bermanfaat seperti menambah skill atau menghafal Al-Quran, mengulang Al-Quran, dan sebagainya, itu memungkinkan di 5 tahun ke depan kalian akan tahu kalian itu akan jadi apa. Kalau kalian gunakan di 8 jam terakhir untuk Al-Quran, insya Allah kalian akan jadi ahli Al-Quran. Seperti itu. Jadi 8 jam terakhir ini tergantung kalian gunakan untuk apa. Jadi mengatur waktu itu sangat penting. Di dalam Al-Quran surah Al-Asr itu sangat jelas sekali. Wal asr. Wal asr itu artinya demi waktu. Ya, ini menandakan bahwasanya waktu itu sangat harus dihargai dan dihormati. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran sampai disebutkan wal as. Gitu, wal as. Demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Semua manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan beriman. Kemudian bukan hanya saja beriman untuk menjadi orang yang tidak merugi. Apa? Wa amilus solihati. Juga mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang solih. Nah, itu juga harus dikerjakan. Nah, ini salah satunya mengatur di 1 hari 24 jam itu apakah sudah kita gunakan waktu tersebut melakukan hal-hal kebaikan atau belum. Tuh. Seperti itu. Jadi waktu itu harus sangat-sangat dihargai. Seperti itu. Untuk kesibukan apapun pasti ada solusinya. Gitu. Bagaimanapun sibuk kalian, masa sih nggak bisa menghafal dan memurojaah Al-Quran? Kalau saya tanya, 1 juz itu berapa menit untuk bisa hatam Al-Quran kira-kira? Kalau Mas Robi kira-kira baca Al-Quran 1 juz itu membutuhkan berapa menit? Tergantung cepat enggak gitu ya, tapi biasanya mungkin setengah jam, 20 menit lah gitu. 20 menit sampai 30 menit. 30 menit. Iya. Mas Robi bisa ya dalam waktu 30 menit itu Mas Robi bisa satu hari itu 1 juz. 1 juz Mas Robi menghatamkan Al-Quran. Jadi 1 hari itu Mas Robi bisa menghatamkan atau membaca Al-Quran 1 juz. Bayangkan itu dilakukan selama 30 hari. Maka dalam waktu 1 bulan Mas Robi bisa menghatamkan Al-Quran selama 30 hari, 30 juz. Seperti itu. Jadi sih dari 24 jam waktu kita, masa sih nggak ada 30 menit kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Di kesempatan kemarin saya sudah katakan, di kesempatan kemarin ketika acara wisuda, ada salah satu masyayikh namanya Syekh Yusri Jabir. Beliau ulama terkemuka, ulama masyhur, sering diundang di mana-mana. Beliau menciptakan metode yang namanya metode Fahmi Musyawaq. Nah, Fahmi Musyawaq ini metode yang mana dengan metode ini bagaimana cara kita dapat menghatamkan Al-Quran selama 1 minggu 1 kali. Itu baca? Baca, bukan menghafal ataupun bukan menghafal, tapi membaca, menghatamkan. Karena salah satu, ini nasihat beliau. Sebelum beliau menjelaskan metode Fahmi Musyawaq, beliau memberikan 3 nasihat. Pertama, nasihat pertama beliau bilang, orang yang sering hatam Al-Quran selama 1 bulan 1 kali, maka hafalannya akan kuat dan berpotensi kecil untuk lupa. Itu bagi mereka yang menghatamkan 1 bulan 1 kali Al-Quran. Itu nasihat pertama, hafalannya akan kuat dan berpotensi kecil untuk lupa. Kemudian nasihat kedua, orang yang sering menghatamkan Al-Quran selama 2 minggu sekali, 2 minggu sekali dia hatam Al-Quran, maka hafalannya lebih kuat daripada orang yang pertama. Yang 1 bulan tadi? Yang 1 bulan sekali menghatamkan Al-Quran. Dan
lupanya juga berpotensi lebih kecil dibanding yang pertama. Ada juga nasihat ketiga, yaitu orang yang menghatamkan Al-Quran selama 1 minggu 1 kali. Nah, ini dengan menggunakan metode fahmi musyawak. Nah, orang yang hatam Al-Quran selama 1 minggu 1 kali itu dijamin hafalannya tidak akan pernah lupa. Ini yang beliau katakan, ini yang beliau nasihati kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia. Bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran dan ingin menjaga hafalannya, silahkan gunakan metode ini. Gitu. Kalau misalkan saya nggak bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 minggu 1 kali, ya udah lakukan nasihat yang kedua, yaitu menghatamkan Al-Quran selama 2 minggu sekali. Kalau nggak bisa juga menghatamkan Al-Quran selama 2 minggu sekali, hatamkanlah 1 bulan 1 kali. Ya, 1 bulan 1 kali nggak berat kok. 1 hari itu cuman minta waktu 30 menit aja dari 24 jam waktu kalian, waktu teman-teman, itu gunakan 30 menit untuk membaca Al-Quran 1 juz. Nah, dalam waktu 30 hari kalian sudah bisa menghatamkan 1 Al-Quran 30 juz. Jadi gitu, nggak ada yang nggak mungkin bisa. Kalau misalkan dalam 1 hari 24 jam, kemudian setengah jam ini dilakukan untuk menghatamkan Al-Quran, maka setengah jam lagi bisa dilakukan untuk menghafal. Jadi menghafal setengah jam, membaca setengah jam. Jadi ada waktu 1 jam. Jadi, tadi kan saya sudah jelaskan, saya membagi waktu 8 jam, 8 jam, 8 jam. Nah, di 8 jam terakhir ini coba kamu gunakan waktu setengah jam untuk membaca Al-Quran, setengah jam untuk menghafal, setengah jam untuk mengulang. Jadi kamu hanya gunakan waktu 1 jam setengah aja di 24 jam kamu. Seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin, asalkan kamu pandai dalam merangkai waktu, menghormati waktu. Seperti itu. Seperti itu kawan-kawan. Jadi tadi dari Ustadz Miftah ada berbagai metode gitu kan, mulai daripada beliau itu membagi waktu yang mana 24 jam dalam 1 hari 1 malam ini menjadi 3 bagian, 8 jam, 8 jam, 8 jam, 8 untuk istirahat, 8 untuk belajar, dan 8 lagi untuk fokus mengupgrade diri, skill itu sendiri gitu kan ya. Nah, kemudian tadi juga ada metode yang mana dinamakan fahmil musyawak. Fahmil musyawak, yang mana metode ini ya merupakan salah satu metode usulan daripada bukan orang sembarang gitu ya. Beliau emang orang terkemuka, ulama masyhur, sudah terkenal dan pasti sudah teruji ilmuannya. Nah, untuk itu sendiri nggak ada sih yang nggak mungkin gitu. Yang namanya kesibukan itu menghalangi untuk kita bisa membaca ataupun bahkan menghafal Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, berlanjut Ustadz ke pertanyaan berikutnya, itu ada maksudnya cara menangani gini kan, ketika kita itu sudah tahu teori, pasti yang namanya manusia itu yang rasanya malas itu selalu nempel gitu ya. Ada nggak sih gitu metode untuk gimana caranya kita ini menghilangkan rasa malas itu sendiri gitu, melawan? Oke, kalau saya pribadi, saya tegakkan niat saya di awal itu apa. Kalau niat saya hafal Al-Quran hanya sekedar hafalan, semua orang juga pasti bisa menghafal. Itu yang membedakan kita dengan orang lain, itu bagaimana cara kita menghafal Al-Quran, juga memahami maknanya gitu. Intinya pertama itu niat. Kalau kamu benar-benar niat ingin menjadi penghafal Al-Quran dan menjaga hafalannya, maka dedikasikan seluruh hidupmu untuk Al-Quran. Ish hayatak kullaha lillah, ish hayatak kullaha lil Quran. Jadi jadikanlah hidupmu seluruhnya untuk Al-Quran. Seperti itu. Nah, kedua, pilih teman, karena kadang teman itu mempengaruhi pola hidup kita. Gitu. Kalau teman kalian fokus belajar, kalau teman kalian fokus untuk mengkaji Al-Quran, insya Allah kita akan terbawa. Gitu. Intinya dalam 1 hari itu kamu bisa nggak memanage waktu kamu. Kalau saya kan tadi saya sudah bagi ya, 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Nah, ketika ada orang yang ngajak, misalkan teman saya, yuk Miftah main bola yuk.
saya akan tolak itu karena saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya bagi tadi gitu. Kalau kamu masih terpengaruh dengan ajakan temanmu yang mengajak misalkan main Mobile Legend dulu yuk, misalkan seperti itu, berarti kamu masih belum bisa bertanggung jawab atas waktumu, masih belum bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kamu rencanakan. Intinya niat kamu itu harus perbaiki terlebih dahulu, seperti itu. Nah, berlanjut juga Ustaz, tadi kan untuk menghilangkan rasa malas itu sendiri kita harus fokus dengan niat dan tujuan utama. Karena jujur saya pribadi pun ketika memang mengejar suatu target yang mana bisa dibilang mungkin ini jelek banget gitu nilai niatnya, karena saya pribadi pernah menghafal Al-Quran, niatnya itu bukan untuk gimana caranya kita ini dicintai sama Allah gitulah rasanya, tapi dengan suatu tujuan untuk duniawi gitu, kurang lebihnya. Nah di situ memang dalam satu minggu mampu menghafal satu juz, tapi ketika dalam cepatnya menghafal itu gampang mudah lupa juga gitu. Nah di situ mungkin ada gimana sih caranya gitu, yang dimaksud seharusnya kita ini tuh niat tuh seperti apa gitu dalam menghafal Al-Quran. Entah mungkin ketika emang, dan juga yang terbilang seorang hafid itu apakah yang hafal 30 juz aja, apakah yang hafal 20 juz setengah, atau bahkan yang emang dihafal Al-Fatihah pun itu sudah dikatakan hafiz gitu. Iya. Jadi untuk menghafal Al-Quran tentu diperlukan niat yang lurus. Kalau kamu belajar kitab-kitab itu biasanya diawali dengan innamal a'malu binniyat. Itu kamu bakal pasti diarahkan pertama kali kamu kerjakan itu adalah niat. Kalau niat kamu lurus, maka insya Allah kedepannya akan lurus. Tapi guru saya bilang nggak apa-apa kalau kamu itu menghafal Al-Quran, nggak harus niat lillah dulu. Nggak apa-apa misalkan niat ingin supaya dibilang keren, nggak apa-apa katanya seperti itu. Ya nanti itu bisa diperbaiki niatnya, bisa di-upgrade nanti seiring berjalannya waktu. Nggak apa-apa, yang penting ngafal dulu. Terkait dengan cara menjaga hafalan Al-Quran itu tadi dengan sering-sering menghatamkan Al-Quran. Kalau metode yang saya gunakan ini, itu kalau kamu nggak bisa satu minggu satu kali hatam, ya dua minggu sekali lah hatam. Kalau nggak bisa juga ya 1 bulan 1 kali hatam. Gitu. Jadi itu udah cara yang paling enak lah, dan itu dipraktekkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Tahu Syekh Ramadan Al-Buti, beliau menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan 1 kali. Tahu Syekh Ramadan Al-Buti? Syekh Ramadan Al-Buti adalah salah satu ulama di negeri Syam. Beliau ketika ceramah, beliau syahid. Beliau ketika ceramah dibom sama teroris. Beliau ulama masyhur, ulama terkenal, karangan kitabnya banyak. Dan beliau itu mempraktekkan bagaimana cara menjaga ayat Al-Quran itu dengan menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan sekali. Seperti itu. Jadi kemudian apakah orang yang hafiz Al-Quran itu mereka yang hafal Al-Quran, apakah mereka disebut hafiz Al-Quran? Mungkin disebut hafiz Al-Quran hanya sekedar di otaknya saja orang yang hafal 30 juz. Tapi apakah secara praktek dia menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, atau menjadikan Al-Quran sebagai temannya, sehingga apa-apa yang dilakukan itu sesuai dengan hafalannya? Belum tentu kan. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu nggak harus selalu apa yang dia hafal kemudian udah dia hidup semaunya. Nggak seperti itu. Orang yang hafal Al-Quran benar-benar itu ya mereka yang hafal juga mempraktekkan apa yang dia hafal. Seperti itu. Jadi bukan yang 30 juz tok gitu, dia bisa dibilang hafiz gitu ya, iya, ataupun hafizah gitu. Tapi ya walaupun dia punya pegangan 1 juz, tapi dia mengamalkan, ya itu sudah cukup untuk dia bisa dikatakan seorang hafizah gitu kan. Benar sekali. Nah, itu. Baik Ustaz, tadi kita udah membicarakan berbagai hal gitu kan, mengenai strategi, kemudian bagaimana caranya menghafal, bagaimana cara yang konsisten, istiqomah, dan juga cara untuk niat itu sendiri yang baik itu seperti apa gitu. Nah untuk yang terakhir mungkin Ustaz bisa
kami nih terkhusus Robi pribadi ada motivasi gitu dari Ustadz ataupun yang selalu Ustadz jadikan motivasi itu sendiri, gimana caranya kita ini tetap berada di jalur yang emang itu diridhoi sama Allah gitu kan. Kemudian ya terlebih kita ini bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita gitu. Itu ya mungkin bisa disampaikan motivasi-motivasi tersebut ya untuk teman-teman yang nonton nanti, terus untuk Robi pribadi gitu kan, karena Robi sendiri masih merasa kurang gitu untuk motivasi-motivasi tersebut gitu ya. Ada nazratun nasi alaika mukhtalifatun, hunaka man yaraka sayyun wa hunaka man yaraka jayyidun. Jadi pandangan manusia itu berbeda-beda. Ada yang memandangmu baik, ada juga yang memandangmu buruk. Wa hunaka man la yaraka syai'. Dan ada juga orang-orang yang enggak peduli denganmu. Gitu. Faj'al hayataka kullaha lillah. Maka jadikanlah hidupmu seluruhnya hanya untuk Allah. Jadi bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk mereka yang memandangmu baik, bukan untuk mereka yang memandangmu jelek. Ada apalagi mereka yang tidak peduli akanmu. Jadi jadikanlah hidupmu seluruhnya karena Allah dan untuk Al-Quran. Karena dengan begitu insya Allah kita akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Seperti itu. Ya, itu cukup mungkin. Ya, jadi itu tadi sangat bisa kita jadikan acuan ataupun bahasanya itu sebagai patokan supaya kita tetap berada di jalur yang emang jalur tersebut itu baik dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita pastinya selalu mendambakan gitu kan yang namanya Al-Qur'an itu selalu kita sentuh, selalu kita baca, terlebih selalu kita hafal gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu kan untuk menghafal Al-Qur'an? Namun karena kesibukan, karena mungkin rasa malas tadi, dia akhirnya terbengkalai dengan Al-Qur'an itu sendiri yang seharusnya Al-Qur'an menjadi patokan utama yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan dia, karena Al-Quran dengan isinya yang sangat lengkap, dengan isinya yang begitu indah, yang pastinya dengan Al-Quran kehidupan itu seharusnya bisa menjadi lebih baik dengan berpatok kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian daripada pertemuan kita. Terima kasih sebelumnya Ustadz telah meluangkan waktu, telah membersamai pada kesempatan kali ini. Sekiranya mungkin ada perkataan yang emang kurang baik dari saya pribadi, mohon dimaafkan, dan juga semoga kesempatan ini menjadi awal kita untuk terus bersilaturahmi, dan juga pastinya semoga ya hasil daripada hari ini itu menjadi amal jariah untuk Ustadz sendiri gitu kan. Terlebih ya untuk motivasi Robi sendiri gimana caranya bisa lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ya mungkin itu aja Ustadz. Saya di sini selaku moderator izin pamit. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.